Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pertama-tama perkenalkan nama saya Dada Rizky Ramadan. Saya dengan NIM 182230084 dari kelas K05 untuk mata kuliah Sistem Multimedia. Di sini saya akan membuat video untuk ujian tengah semester. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke soal nomor pertama. Oke, di sini soal nomor pertama. Diberitahu bahwa Andi memiliki TV dengan layar OLED 4K, resolusinya 4K, dan lalu jika TV tersebut menggunakan subsampling 4:2:0, berapa bitrate yang diperlukan supaya layar dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 fps? Jelaskan jawaban Anda. Jika ada data yang kurang lengkap, silahkan ambil asumsi. Oke. Kita masuk ke analisis soal terlebih dahulu. Jadi pada soal tadi disebutkan bahwa TV dengan layar OLED ini memiliki resolusi sebesar 4K. Resolusi 4K sendiri dengan rasio 16:9 yang mana merupakan rasio standar untuk TV itu memiliki resolusi 3840 dikali 2160. Ya, 3840 kali 2160 ini untuk lebarnya dan ini untuk tingginya. Dan itu kalau kita kalikan berarti TV tersebut memiliki jumlah pixel sebanyak 8.294.000 pixel. Lalu selanjutnya pada soal disebutkan bahwa TV tersebut menggunakan subsampling 4:2:0. Ya, kita tulis dulu di sini. Nanti saya akan jelaskan apa itu subsampling. Lalu yang terakhir menampilkan video dengan refresh rate 60 fps, 60 Hz maksudnya. Refresh rate-nya itu 60 Hz. Saya asumsikan bahwa di sini frame rate yang ditampilkan juga adalah 60 fps sesuai dengan refresh rate dari TV-nya. Nah, oke, dan di sini juga saya buat asumsi bahwa TV tersebut memiliki bit depth 8 bit untuk setiap komponen warnanya. Dan untuk warnanya sendiri, format warnanya atau color space-nya untuk TV ini adalah YCBCR, yang mana merupakan format standar juga untuk TV. Ini dan saya juga menggunakan asumsi bahwa video yang ditampilkan pada TV ini adalah video uncompressed raw video atau video mentah yang tidak melakukan kompresi apa sama sekali. Oke. Pertama-tama untuk resolusi sendiri, jadi secara sederhana resolusi layar itu mengacu pada jumlah pixel yang ditampilkan pada layar. Pada kasus kita kali ini adalah ini kan di resolusi itu dinyatakan dalam bentuk lebar kali tinggi. Seperti dalam kasus kita ini 3840 kali 2160 yang mana biasanya disebut dengan 4K. Di sini juga terdapat beberapa standar resolusi TV lainnya, itu ada Full HD atau mungkin dulu ada HD 1280 kali 720. Untuk TV sendiri memiliki aspek rasio 16:9, jadi 16 untuk lebarnya. Lurus. Lebarnya itu 16 ini dan tingginya itu adalah 9. Ini 16 9. Jadi 380 kali 2160. Jadi ini itu 380 pixel kali 2160 pixel. Jadi pixel itu adalah titik-titik kecil berwarna yang membentuk gambar yang kita lihat. Next. Oke, untuk refresh rate sendiri itu adalah seberapa sering layar memperbarui gambar yang ditampilkan dalam 1 detik. Jadi bayangkan ketika suatu video itu adalah suatu gambar yang disimpan yang diambil secara berdekatan itu dalam 1 detik. Jadi contohnya jika layar itu memiliki refresh rate 60 Hz, berarti layar tersebut itu akan menampilkan 60 gambar baru setiap detiknya. Jadi refresh rate itu lebih ke layarnya seberapa sering dia mengupdate atau refresh atau framenya dalam 1 detik. Jadi ini ada perbandingannya untuk 60 Hz, 120 Hz, dan 240 Hz. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi refresh rate layarnya, maka gambar yang dihasilkan itu akan lebih jernih. Karena akan lebih jernih dan tidak terlihat blur ini di sini. Oke. Selanjutnya itu kita ada frame per second. Nah, kalau refresh rate itu mengacu ke seberapa sering layar itu di refresh setiap detiknya. Kalau frame per second itu adalah mengacu pada seberapa banyak gambar yang ditampilkan oleh layar atau dari sumber yang ditampilkan di layar itu secara dalam 1 detik waktu. Jadi FPS ini adalah untuk ukuran kelancaran visual. Jadi semakin tinggi FPS, semakin fulus dan responsif tampilan yang kita lihat. Dapat lihat ini pada contoh saya kali ini. Ya, pada contohnya ini itu bisa dilihat ini kalau 1 fps ini ibaratkan PPT slide point PPT lah ya. Jadi 1 gambar per detik.
cuman ibaratkan ganti-ganti gambar 1 per detik aja. Kalau ini ada 5 fps, jadi berarti si layar itu menampilkan 5 gambar dalam 1 detik, 5 frame per second. Untuk 10 fps dapat dilihat gambar semakin terlihat mulus walaupun masih patah-patah. Kita lanjut ke ini, kalau misalkan 20 fps ini bisa terlihat kalau video sudah mulai terlihat lebih hidup lah ya, semakin gerakan emosinya lebih terlihat jelas walaupun masih tetap tidak terlalu nyaman. Namun walaupun sebenarnya jika untuk standar TV atau standar video itu TV atau enggak film di bioskop itu kebanyakan menggunakan 24 fps untuk tadi standar itu adalah 24 fps untuk kebanyakan TV, walaupun mungkin ada beberapa juga TV yang jalan di 30 atau 60 fps sudah ada, tapi masih banyak yang 24. Apalagi kalau film bioskop itu semuanya 24 fps. Ya, ini perbandingannya dari 24 dengan 30. 30 fps ini bisa dibilang adalah minimalnya lah kalau kalian mau main game. Itu minimal 30 fps. Sekarang tuh PS dan Xbox, kalau konsol itu masih banyak yang jalan itu cuma di 30 fps, walaupun kurang nyaman jika dibandingkan dengan PC, tapi ya begitulah. Ini perbandingan dengan 60 fps. Seharusnya 60 fps masih kelihatan, ini karena saya ngerekamnya di 60 fps. 2 kali lipat dari 30. Bisa terlihat bahwa 60 fps itu terlihat jauh lebih mulus lah pergerakannya dibanding dengan 30 fps. Saya 60 fps ini kalau saya sendiri adalah standar untuk main game, jadi minimal harus 60 fps supaya bisa terlihat dengan lancar. Kalau untuk film tuh setahu saya nggak ada ya yang 60 fps, atau mungkin jarang banget yang 60 fps. Mungkin kalau stasiun TV ada mungkin beberapa di luar negeri. Ini ada 61 fps ya, nggak bakal kelihatan karena saya ngerekam di 60 fps. Selanjutnya adalah subsampling. Jadi subsampling itu adalah suatu teknik yang digunakan dalam pemrosesan sinyal termasuk pada gambar dan video. Jadi subsampling ini untuk mengurangi jumlah data yang perlu disimpan atau diproses. Untuk apa? Jadi untuk mencapai efisiensi tanpa mengurangi kualitas yang dirasakan. Jadi sebenarnya kualitasnya turun kalau kita melakukan subsampling, tapi tergantung teknik subsampling yang kita lakukan. Bagaimana caranya kita melakukan subsampling supaya kualitasnya tidak terlalu turun. Kalau misalnya dalam konteks video atau gambar, itu seringkali merujuk pada chroma subsampling atau pengurangan suatu sampling warna. Ini penjelasan selanjutnya. Ini memanfaatkan fakta bahwa mata manusia itu lebih sensitif terhadap perubahan kecerahan dibandingkan perubahan warna. Oke, bagaimana chroma subsampling bekerja? Jadi di dalam suatu gambar atau video itu sebenarnya mereka itu menyimpan yang namanya itu ada namanya luminance, ya, luminance atau luma, dan juga informasi tentang warna atau chroma. Jadi untuk informasi kecerahannya, karena kan bisa dibilang ya mata manusia itu lebih sensitif terhadap perubahan kecerahan, itu dibiarkan informasi luminance-nya di dalam satu gambar atau videonya, tapi kita mengurangi informasi yang dimiliki oleh gambar atau video itu di bagian warnanya. Jadi warnanya itu dikurangi. Nah, ya bisa dilihat di sini. Informasi kecerahan itu tetap dipertahankan dengan resolusi penuh. Namun untuk informasi warnanya itu dikurangi. Dan biasanya subsampling chroma itu biasanya dinyatakan dalam format rasio 3 bagian, yaitu JAB. J itu adalah suatu lebar area sampling horizontal, biasanya 4. Dan A itu jumlah sampel chroma sama dengan B. Jadi misalkan A itu CB, B itu CR. Itu pada baris pertama dari J pixel, dan kalau misalkan B itu pada baris kedua dari J pixel. Oke, selanjutnya ini adalah tipe-tipe chroma subsampling. Kalau 4:4:4 itu tidak dilakukan chroma subsampling. Untuk semua informasi luma dan chroma itu tetap dipertahankan pada resolusi penuh. Pada resolusi kamera ngambil itu udah dipertahankan seperti itu aja, tidak ada dilakukan pengurangan. Ini menghasilkan kualitas gambar itu kualitas gambar terbaik, tapi juga ukuran file yang sangat besar. Karena gambar itu harus menyimpan semua informasi aslinya. Selanjutnya itu ada 4:2:2. Jadi untuk 4:2:2 itu untuk setiap 4 sampel luma ada 2 sampel chroma, 1 untuk setiap barisnya. Jadi resolusi chroma horizontal dikurangi menjadi setengahnya.
tetapi resolusi vertikal tetap penuh. Ini digunain itu dalam format profesional atau penyiaran yang kualitasnya tinggi. Kalau untuk sehari-hari nggak pakai ini sih. Kalau untuk sehari-hari itu pakainya 4:2:0. Jadi untuk setiap 4 sampel luma itu ada satu sampel chroma untuk setiap 2 baris pixel. Jadi resolusi chroma horizontal dan vertikalnya itu dikurangi menjadi setengah. Karena kalau misalkan 4:2:2 itu yang horizontal aja dikurangi menjadi setengah, tapi yang vertikal tetap penuh. Kalau di 4:2:0 itu di vertikal dan horizontal itu dibagi menjadi setengahnya dua-duanya. Ini yang paling umum digunakan dalam DVD, Blu-ray, atau mungkin konten di sosial media juga sekarang. Atau paling banyak menggunakan 4:2:0 karena memberikan pengurangan file itu cukup signifikan atau bisa bilang sangat signifikan, namun kualitas visualnya tidak terlalu terlihat lah. At least untuk mata orang awam itu tidak terlalu noticeable. Beda dengan kalau misalkan kalian itu suatu profesional atau mungkin di bioskop itu tidak menggunakan 4:2:0 atau bisa menggunakannya itu 4:2:2 atau bahkan tidak dilakukan chroma subsampling sama sekali jika kalian memang mengincar kualitas gambar yang terbaik. Oke, selanjutnya setelah menjelaskan tadi saya kembali ke bahas soal. Ini adalah jawaban soalnya. Jadi yang pertama untuk mendapatkan bitrate yang diperlukan kita hitung dulu bit per pixelnya dulu tanpa subsampling. Tadi kan saya melakukan asumsi bahwa bit depth-nya itu adalah 8 bit per komponen warna. Karena kita punya 3 komponen yaitu C, CB dan CR. Itu jadi dalam jadi untuk ketiga komponennya itu memiliki 24 bit per pixel. Jadi satu pixel itu ada 3 komponen. Setiap komponen ada 8 bit, jadi 8 kali 3 24 bit untuk setiap pixelnya. Sekarang kita terapkan efek chroma subsampling 4:2:0, yaitu mengurangi jumlah data chroma menjadi setengah secara horizontal dan setengah secara vertikal, sehingga total pengurangan itu menjadi 1/4 dari informasi aslinya. Untuk jumlah sampel luminance-nya itu sama dengan jumlah pixel, yang seperti udah kita hitung tadi, yaitu 8.294.400 pixel. Untuk jumlah sampel chromanya itu jumlah sampel chroma CB itu 1/4 dari jumlah pixel, itu 1/4 dikali 8 juta sekian itu jadi 2.073.600 pixel. Sama dengan sampel chroma CR itu 1/4 dari jumlah pixel. Lalu selanjutnya kita hitung untuk bit per frame-nya dengan subsampling. Jadi hitung itu jumlah sampel Y dikali 8, jumlah sampel CB dikali 8, dan jumlah sampel CR dikali 8, lalu jumlahkan semuanya. Yang kita dapat 8 juta kali 8 itu 66.300 sekian, 16 juta sekian, 16 juta sekian. Ketika kita jumlahin semuanya itu kita mendapatkan 99.532.800 bit untuk setiap frame. Oke. Itu kan tadi baru setiap frame-nya. Sekarang kita kalikan setiap frame dengan refresh rate yang kita perlukan, yang kita inginkan. Ya kita kan tadi menginginkan untuk refresh rate 60 Hz, 60 fps lah ya. Itu jadi kita tinggal kalikan saja bit per frame yang sudah kita dapat tadi dengan 60. Itu bisa dapat sekitar 5 miliar 5.971.968.000 ya bit per detik. Itu masih bit dalam bit per detik. Kita coba bagi menjadi megabit, ya dibagi 1 juta bit per megabit itu kita mendapatkan 5.971.968 megabit per detik. 5.971.000 itu 968 megabit per second. Kalau kita bagi lagi ke gigabit itu menjadi 5,97 gigabit per second. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 sendiri ini adalah soal yang berkaitan dengan Huffman tree. Jadi nanti saya jelaskan apa itu Huffman tree. Kita lihat soalnya dulu. Jadi di soalnya tuh dibilang bahwa untuk buatlah data string yang berisi 5 karakter pertama nama depan Anda. Nama saya itu Daryl, DARRYL. Kita ambil 5 karakter pertama itu DARRY jadinya. Lalu ditambahkan karakter strip STI, strip stay, strip ITB. Itu akan lalu dikompresi menggunakan algoritma Huffman coding. Ini contohnya. Ini adalah tabel frekuensinya. Ini adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan. Next, ya ini saya jelaskan dulu sedikit apa itu Huffman tree. Jadi Huffman tree itu basically suatu kompresi lossless
yang digunakan itu kebanyakan setahu saya itu seringan digunakan untuk kompresi file. Jadi kompresi file menjadi zip atau rar itu Huffman tree paling sering digunakan. Jadi Huffman itu adalah sebuah struktur pohon biner khusus yang digunakan dalam algoritma kompresi data Huffman. Ini adalah algoritma lossless yang populer dan efisien. Kenapa efisien nanti saya bahas. Lalu tujuan utama pohon Huffman ini untuk menghasilkan kode biner. Kode Huffman itu kode biner dengan panjang variabel yang digunakan untuk merepresentasikan simbol-simbol seperti karakter dalam teks atau ya apapun lah itu. Jadi nanti yang awalnya itu mungkin awalnya ada huruf U, bagaimana cara kita merepresentasikan huruf U itu menjadi kode biner. O pun kita representasikan menjadi kode biner, dan untuk seluruh komponen elemen dalam data yang ingin kita kompres, kita ubah menjadi kode biner. Ide dasar dibalik algoritma Huffman adalah ya seperti saya bilang tadi. Jadi ada aturan, bukan aturan sih, cara kerjanya. Jadi untuk dalam algoritma Huffman ini kita memberikan kode biner yang lebih pendek untuk simbol-simbol yang lebih sering muncul. Ini kalau kalian bisa lihat, nggak ada contohnya sih di sini. Nantilah kita lihat. Jadi kalau misalkan ada suatu simbol yang lebih sering muncul, dia akan punya kode biner yang lebih pendek. Kenapa? Kenapa? Karena untuk menghemat uh, menghemat ukuran datanya. Karena kan dia sering muncul. Jadi dengan memberikan dia ukuran panjang yang lebih pendek, itu membuat ukuran datanya menjadi lebih sedikit. Dan kebalikannya, misalkan kita punya suatu simbol yang lebih panjang, itu membuat simbol yang lebih jarang muncul, kita beri kode yang lebih panjang. Dengan cara ini, total jumlah bit yang dibutuhkan untuk merepresentasikan seluruh data menjadi lebih kecil, sehingga mencapai kompresi. Itu kompresinya berapa besar itu tergantung dari data yang kita mau kompres. Kalau misalkan data yang mau kita kompres itu frekuensinya itu tidak terlalu beda, itu biasanya rasio kompresinya menjadi lebih kecil atau lebih jelek. Jadi Huffman tree ini baiknya digunakan untuk suatu data yang frekuensi kemunculan tiap elemennya itu beragam. Itu best use skenario-nya lah. Nah, kita langsung masuk ke jawaban soal nomor 2. Oke, ini buatlah string dengan 5 nama. Nama saya itu Daryl. Itu DARRY ditambah kalimat strip STI, strip stay, strip ITB. Pertama, untuk membuat Huffman tree ini kita tuliskan dulu tabel frekuensinya. Kita masukkan setiap karakter yang ada di sini, yaitu DARY strip STIEB. Lalu kita masukkan jumlah kemunculannya, frekuensi kemunculannya itu D itu muncul 1 kali, A itu muncul 1 kali, R muncul 2 kali, dan seterusnya. Oke, setelah kita punya frekuensi kemunculannya, kita langsung bisa membuat Huffman tree di sini. Ini ada bayangan sedikit, ya apa-apa lah, masih kelihatan lah. Huffman tree ini bagaimana cara mulainya? Kita itu mulai dari daun, node yang paling bawah lah ya. Kita mulai dari node yang paling bawah, nanti kita sambung-sambungkan dengan node lainnya sampai semua node mencapai satu akar yang sama. Pertama-tama mulai dari elemen dengan frekuensinya itu terkecil. Oke, jadi elemen dengan frekuensi terkecil itu adalah 1. Bisa dilihat di sini bahwa elemen dengan frekuensi 1 ada beberapa. Itu ada D, ada A, ada Y, ada E, dan juga ada B. Jadi 5 karakter ini yang akan kita masukkan ke Huffman tree terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah D dan A. Ini adalah D dan A. Kita simpan sebelahan dan kita gabungkan menjadi satu node, satu daun. Itu adalah menjadi 2 AD. Nah, selalu selanjutnya kita cari lagi elemen. Jadi ini tuh setelah digabungkan, kita anggap mereka itu jadi satu elemen baru ya, satu elemen baru dengan frekuensi kemunculannya itu 2. Jadi AD ini muncul 2 kali. Lalu kita cari lagi dengan frekuensi yang cari elemen dan frekuensi yang paling kecil lagi. Tadi D dan A udah, ini ada Y dan E. Kita masukkan ke Huffman tree, ada di sini. 1 Y dan 1 E, itu kita gabungkan menjadi 2 EY. Kita sudah dapat. Lalu selanjutnya, ini kan ada B, frekuensinya 1. Namun kita sudah tidak punya frekuensi 1 lagi. Jadi kita langsung lanjut ke elemen dengan frekuensi 2. Dan itu akan terus muncul selanjutnya. Misalkan 2 udah nggak ada, kita lanjut ke 3. Kalau misalkan 3 udah ada, kita lanjut ke 4. Kita punya B tadi,
kita gabungkan dengan elemen dengan frekuensinya 2. Sebenarnya bebas, nggak harus berurutan gini, tergantung yang buatnya aja gimana. Kalau mau nyambungin B dengan R boleh, B dengan S boleh, itu nggak apa-apa, asal kita habiskan dulu dari frekuensi yang kemunculannya paling sedikit. Jadi saya gabungkan B ini dengan R, atau B dengan 1R, kita muncul 3BR. Oke, ini kan 3BR, kita kembali lagi ke yang 2, itu kan masih ada yang 2 lagi, itu S. Ya tinggal ada S di sini, kita S ini digabungkan dengan elemen yang sudah kita buat tadi, yaitu 2AD. Bisa dibuat 2AD atau bukan 2EY itu bisa. Cuma saya di sini gabungkan dengan 2AD, jadi 2S dengan 2AD kita gabungkan menjadi 4ADS. Kita balik lagi karena elemen 2-nya sudah habis. Oh, ini tinggal 2EY dan tidak ada elemen lain dengan frekuensinya 2. Kita langsung sambungkan dengan elemen yang memiliki frekuensi 3. Nah, elemen frekuensi 3 di sini itu adalah strip, ada T, ada I. Kita gabungkan 2 EY ini dengan strip terlebih dahulu. Kita gabungkan menjadi 5 strip EY. Lalu selanjutnya kita kembali ke elemen dari frekuensi 3 karena yang frekuensi 2 sudah habis. Kita adalah 3T dan 3I, kita gabungkan menjadi 6 IT. Kita ya ini kan udah beres, kita punya 5, punya 6. Jadi kita tadi punya 3, 4, 5, 6. Otomatis kita ambil yang frekuensinya paling kecil lagi, yaitu adalah 3 dan 4. Kita gabungkan mereka menjadi 7 ABDRS. ABDRS ini merupakan gabungan semua elemen yang sudah digabungkan sebelumnya. 5 dan 6, 5 strip EY dengan 6 IT itu adalah 11 min EITY. Kita tinggal punya 2 ini, kita gabungkan sehingga akhirnya semua elemen itu menjadi satu akar, mencapai satu akar yang sama. Ini kalau kalian lihat ini di akar ini sudah mencakup semua elemen keseluruhan dari tabel yang telah kita buat, dari karakter yang ada di string ini. Jadi ada strip A, B, D, E, I, R, S, T, Y. Itu sesuai dengan ini. Dan dengan total frekuensi yang kalau kalian jumlahkan ini itu adalah 18 juga. Berarti ini menandakan bahwa pohon Huffman yang sudah kita buat itu sudah benar. Oke, setelah kita buat pohon Huffman-nya, lalu langkah selanjutnya adalah kita buat kode biner untuk Huffman. Oke, jadi di sini yang seperti saya bilang tadi, karakter yang lebih sering muncul itu panjang kode biner itu akan lebih sedikit. Kalau kalian lihat, di sini yang frekuensinya 3 seperti strip T dan I itu memiliki ini strip T dan I itu ya itu memiliki kode biner yang lebih pendek dibandingkan karakter yang muncul, yaitu jarang. Kayak misalkan D itu kan tadi muncul frekuensinya 1, A itu juga 1, mereka punya 4, panjangnya punya 4, sedangkan yang frekuensinya 3 itu panjangnya cuma 3, yaitu intinya. Gimana cara kita mendapatkan kode biner dari Huffman ini? Oke, kita ambil contoh D. Kan D itu di sini ya. Jadi caranya kita mendapatkan kode binernya itu, kita pertama-tama ambil dari akar dulu. Ini adalah starting point untuk seluruh elemennya. Lalu kita cari di mana D itu berada. Kalau misalkan sebenarnya ini aturannya nggak baku. Jadi kalau misalkan node yang sebelah kiri itu saya jadikan itu adalah node 0, yang kanan itu adalah node 1. Mana dibalik pun nggak masalah, itu tergantung yang buatnya aja, tapi harus konsisten. Kalau misalkan dari awal sudah ditetapkan bahwa ke kiri itu 0, kanan itu 1, seterusnya itu harus seperti terus. Jadi nggak bisa 0, 1, tapi nanti di node selanjutnya itu kirinya jadi 1, itu nggak bisa. Jadi harus konsisten. Oke, jadi kita cari, tadinya kan mau nyari D dari root dari akar dulu. D itu kan ke sebelah sini, sebelah kiri, berarti kita dapat 0. Setelah dari node ini kita itu ke kanan dapat 1, jadi 0, 1. Di sini kan kita ke kanan lagi jadi 0, 1, 1, ke kiri jadi 0. Nah, karena itulah kita dapat D itu 0, 1, 1, 0. Jadi dari root dari akar itu ke kiri 0, ke kanan 1, kanan lagi 1, ke kiri 0, 0, 1, 1, 0. Itulah bagaimana caranya kita mendapatkan kode binarnya. Lalu kita ambil contoh yang lain, yaitu kita ambil E. Misalkan ini kan dari rootnya kita ke kanan itu 1, itu dari sebelah kirinya itu 0, 1, 1. Ini 1, 0, 1, 1. Bisa dilihat di sini 1, 0, 1, 1. Itu cara mendapatkan kode binarnya. Ya, ini ada cara-caranya. Oke, selanjutnya kita hitung rasio kompresinya.
Jadi pertama kita hitung dulu rata-rata panjang bit dari total bit yang setelah encoding ini. Ini ke mana sini? Oke. Ini adalah hasil encodingnya berdasarkan tabel frekuensi. Jadi untuk mendapatkan hasil encodingnya cukup, tadi kan stringnya itu DARRY strip STI itu kita ubah atau translate aja sesuai kode binernya jadi 0110, kan DARRY itu 0110 0111 000 1010. Itulah kita dapat hasil encodingnya. Jadi seperti ini. Ini adalah hasil setelah kompresi, setelah encoding maksudnya. Bisa dihitung kalau ini tuh panjangnya itu adalah 58 bit. Ini adalah total bit setelah encoding 58 bit, sedangkan sebelum itu panjang stringnya itu ada 18 karakter di sini maksudnya. Jadi kita kalau ambil rata-rata panjang bitnya adalah total bit setelah encoding dibagi panjang string sebelumnya. Jadi kita mendapatkan rata-rata untuk setiap karakternya itu adalah 3,22 bit. 3,22 bit per karakter. Sekarang kita ukur ukuran total bit setelah kompresi. Pada soal disebutkan bahwa string aslinya itu ya, string asli terdiri dari 1000 karakter, distribusinya itu sesuai dengan frekuensi pada tabel. Oke, kita sudah dapat tadi, jadi kita langsung kalikan aja rata-rata panjang bit dengan panjang string asli, yaitu 3,22 bit per karakter dikali 1000 karakter. Sehingga kita dapat 3220 bit untuk ukuran total bit setelah kompresi. Setelah kita dapat rata-rata panjang bit dan ukuran total bitnya setelah kompresi sudah kita dapat, baru kita bisa hitung rasio kompresinya. Ini adalah ukuran string asli. Ukuran string aslinya itu kan 1000 karakter, 1000 string, dan ukuran satu string itu 8 bit, jadi dapat 8000 bit untuk ukuran sebelum dilakukan kompresi. Setelah dilakukan kompresi itu ukurannya menjadi 3220 bit, ya 3,2 kilobit dan 8 kilobit atau 1000 byte ya, yaitu rasio kompresinya cukup. Masukkan ukuran string kompresi, ini kebalik, harusnya ini string kompresi dibagi string asli. Ini adalah 3220 dibagi 8000 dikali 100%, kita dapatkan rasio kompresinya itu adalah 40,25%, kurang dari setengah ukuran string aslinya. Itu sangat-sangat menghemat ukuran, sangat mengurangi ukurannya. Selanjutnya setelah kita dapat rasio kompresi, ya ini seperti tadi adalah hasil encodingnya. Nah, bagaimana cara kita mengubah ini file yang sudah dikompres, yang sudah diencoding kembali lagi ke string aslinya? Itu caranya cukup melakukan kebalikannya aja. Jadi kan di sini misalkan ada 0 1 1 0, sebenarnya ibaratkan kita nggak tahu kita kan nggak tahu panjang berapa bit yang diperlukan untuk mendapatkan satu simbol itu ya. Bisa aja kan ada yang 3, ada yang 4 kan. Nah, karena itu kita harus menelusuri pohon Huffman-nya. Jadi pertama kita ambil dulu dari yang paling kiri aja. Itu kita ambil 0, kan mulai dari akar pohon Huffman kita ada 0. Itu kita dari rootnya ini ambil 0 1 0 itu ke kiri 1. Lalu ada 1 kita ambil ke kanan terus sampai di sini. Kita ada 1 lagi sampai di AD. Lalu kita ambil 0 sampai di D. Ketika kita sudah sampai di akar dari daun yang paling bawah, itu kita stop. Berarti kita tadi kan kita butuh 4 angka, 4 angka lah ya untuk mendapatkan root paling bawah. Berarti ini 4 biner pertama ini adalah suatu huruf. Ada itu merepresentasikan huruf D. Itu bagaimana cara kita mendapatkan melakukan decoding. Jadi baca bit satu persatu pada pohon Huffman sampai kita sampai ke daun yang paling bawah atau sampai ke daun. Itu berarti kita dapat satu simbol. Kita langsung petakan itu satu simbol, lanjutkan ke kode biner selanjutnya. Ini kan 0110 itu merepresentasikan D. Kita lanjut ke ini selanjutnya setelah 0110 kita kembali lagi ke pohon Huffman 0111 berarti 111 kita sampai ke A. Berarti 4 karakter selanjutnya di sini itu adalah merepresentasikan huruf A. Kita kembali lagi, ini adalah tadi kan ada 000 itu 2 3, berarti kan ke kiri 3 kali kita dapat R sampai ke daun yang paling bawah. Itu berarti 3 karakter ini merepresentasikan huruf R. Begitu caranya sampai semuanya habis.
Oke, itu cara decodingnya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan Huffman. Huffman sendiri memiliki kelebihan yaitu efisiensi pada data redundan. Seperti yang saya bilang tadi, Huffman coding ini sangat efektif untuk data yang punya banyak simbol atau karakter yang frekuensinya tidak rata. Jadi ada beberapa simbol yang munculnya sering banget dan ada juga yang jarang. Ini sering terjadi dalam multimedia atau mungkin ya seperti file apalah itu. Sehingga membuat Huffman ini menjadi lebih efisien untuk tipe data yang seperti itu. Lalu selanjutnya adalah sederhana dan cepat. Algoritma itu cukup sederhana, seperti yang saya bilang tadi, saya sendiri bisa melakukan itu kayak 10 menit itu pun cukup. Mungkin kalau komputer bisa jauh lebih cepat lagi. Jadi bisa dilakukan dengan cepat dan menggunakan tree-nya itu traversal, tidak perlu algoritma yang pusing-pusing gimana gitu. Optimal untuk simbol bebas. Jadi jika setiap simbolnya itu berdiri sendiri, udah diketahui frekuensinya, Huffman tuh bisa menghasilkan kompresi yang mendekati optimal. Dan yang terakhir itu kelebihannya adalah lossless compression. Jadi setiap kali kita ngelakuin encoding, decoding itu tidak membuang informasi apapun. Jadi setelah decoding, file itu akan persis sama dengan file aslinya. Ini penting untuk file multimedia tertentu, misalnya gambar atau musik, atau mungkin beberapa file data lain yang penting juga. Ya, selanjutnya untuk kekurangannya itu adalah kurang efisien untuk data multimedia kompleks. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa Huffman ini sangat cocok untuk tipe datanya itu zip atau RAR atau teks lah ya itu. Karena kalau misalkan dipakai untuk multimedia seperti foto, video atau musik itu punya struktur data itu yang selalu kompleks dan tidak ada simbol yang dominan. Huffman bisa saja kurang efektif dibanding metode lain seperti JPEG atau MPEG. Itulah kenapa jarang dipakai dalam multimedia. Ya bisa bilang di sini tuh hanya gambar sederhana atau audio yang diam. Huffman ini dipakainya. Selanjutnya itu adalah fix to single pass. Itu Huffman perlu mengetahui frekuensi semua simbol dulu sebelum membangun. Ini kan kalau kita tadi itu hanya berapa? Cuma 18 karakter kan. Jadi kita hitung dulu satu persatu kemunculan karakternya, baru setelah itu kita bisa bikin pohon Huffman ya. Kalau misalkan karakter panjang, karakter pendek seperti ini, kita cepat hitungnya. Tapi kalau let's say kita punya 1000 karakter, 1.000.000 karakter itu kita harus hitung dulu frekuensi kemunculan setiap karakternya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, kecuali menggunakan adaptive movement yang lebih kompleks. Ya, ya, lalu selanjutnya itu kurang efisien untuk data berukuran sangat besar. Ya, pada data multimedia besar, overhead dalam membangun dan menyimpan pohon Huffman itu bisa menjadi signifikan, apalagi jika datanya tidak dipartisi dengan baik. Oke, gitu untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, pada soal nomor 3 ini kita disebutkan memiliki tangga nada C mayor yaitu Do dengan frekuensi 261,6 Hz, Re 293,6 Hz dan selanjutnya Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Ya. Dan ini Do yang lebih tinggi. Satu oktav lebih tinggi Do yang ini. Itu alatnya memiliki alat yang kita miliki itu memiliki dua mode sampling, yang A itu 800 Hz dan B itu 1000 Hz. Ini adalah soalnya yang pertama untuk setiap nada tentukan apakah terjadi aliasing di mode A dan mode B. Lalu selanjutnya jelaskan secara musikal apa yang terjadi ketika terjadi aliasing. Nanti kita akan melakukan demo pada program Python. Lalu saya akan menjelaskan apakah nada yang dihasilkan masih sama atau dan juga apa akibatnya untuk musisi atau pengguna. Saya juga akan memutar contoh hasil audio dengan mode sampling rate pada nada La 440 Hz dan saya akan menjelaskan apa yang terjadi. Oke, ini adalah pertama saya akan jelaskan dulu apa itu aliasing secara singkat. Karena kemarin itu sudah sempat dibahas ketika kuis 2 untuk menjelaskan aliasing untuk lebih lengkapnya. Jadi aliasing ini adalah suatu fenomena ketika suatu sinyal waktu direkonstruksi menjadi sampel diskrit atau sinyal digital itu menghasilkan sinyal yang berbeda dari aslinya. Jadi dengan kata lain ada beberapa frekuensi tinggi yang tidak bisa tersimpan dari sinyal aslinya ketika direkonstruksi jadi sinyal digital, sehingga sinyal digital yang dihasilkan itu memiliki frekuensi yang lebih rendah dari sinyal yang disampel. Ini bisa menyebabkan distorsi atau artefak yang tidak diinginkan. Kenapa bisa terjadi aliasing? Ini menurut teorema Nyquist-Red Shannon, supaya sinyal bisa direkonstruksi dengan benar, suatu frekuensi sampling itu harus setidaknya 2 kali frekuensi tertinggi sinyal aslinya. Ini kita ambil contoh. Ya, frekuensi samplingnya itu kita punya 800 Hz. Jadi kita ambil sini dulu deh. Misalkan kita punya Do. Kita mau merekonstruksi Do ini menjadi sinyal digital, sinyal diskrit. Itu berarti kita butuh
Di frekuensi tertingginya itu 261,6 Hz, kita butuh sampling 2 kali lipat, minimal 2 kali lipat untuk supaya tidak terjadi aliasing ketika kita melakukan rekonstruksi sinyal. Jadi 261,6 kita kalikan dulu itu sekitar 500 sekian lah. 522, 523 deh, 523,2 Hz itu minimalnya, supaya kita menyimpan do ini, rekonstruksi sinyal do, tidak terjadi aliasing. Jadi itu contohnya. Kalau misalkan samplingnya lebih rendah, itu frekuensi tingginya itu akan menyamar jadi frekuensi rendah ya, maksudnya ini asal usulnya aliasing itu adalah menyamar atau menjadi sinyal yang lebih rendah karena tidak dapat ditangkap atau disimpan dengan baik. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke soal nomor 3. Yang pertama itu adalah kita akan melakukan analisis aliasing terhadap sampling mode A dan mode B. Di sini kita akan membandingkan setiap frekuensi dengan frekuensi Nyquist untuk setiap mode sampling. Frekuensi Nyquist itu adalah setengah dari laju sampling. Jadi kan tadi kan ini tuh harus 2 kali lipat, sampling ini tuh harus 2 kali lipat dari ini ya kan. Ini kita bagi dulu aja. Untuk frekuensi samplingnya itu untuk mode A menjadi 400 Hz dan mode B itu menjadi 500 Hz, dibagi dua-duanya. Jadi setelah itu kita akan bandingkan dengan frekuensi untuk setiap tangga nada. Frekuensi untuk setiap tangga nada. Misalkan jika frekuensi ini tuh lebih tinggi daripada frekuensi samplingnya, lebih tinggi dari 400 atau lebih tinggi dari 500, maka akan terjadi aliasing. Dapat lihat di sini akannya 261 masih di bawah 329, 392 itu masih di bawah 400. Nah, ketika kita sampai ke 440 Hz, berarti sampling mode A itu sudah tidak bisa menangkap sinyal analog dari nada ala lagi karena dia sudah melebihi frekuensi Nyquist-nya yaitu 400 Hz. 400 ini kan 440, zona ini 400. Itu sudah terjadi sampling. Sama halnya dengan 493, 523. Nah, untuk sampling mode B sendiri itu baru terjadi aliasing pada nada do, yaitu 523,55 lebih 20 Hz daripada mode samplingnya. Ya, dapat lihat pada tabel aliasing pada mode A terus terjadi dengan nada la, si, dan do, sedangkan pada mode B itu terjadi pada nada do. Itu untuk nomor yang pertama. Lalu selanjutnya saya jelaskan secara musikal. Apakah nada yang dihasilkan masih sama jika tidak dialiasing? Jawabannya ya tidak sama. Saat jadi aliasing ya seperti saya bilang tadi, itu nada yang frekuensi tinggi itu tidak tersimpan sesuai dengan aslinya. Dia purun, nggak ketangkep gitu. Di secara aliasing nada yang dihasilkan itu berbeda dari aslinya. Ketika aliasing terjadi dalam musik, nada yang dimainkan misalkan 440 Hz 4 tidak terdengar seperti seharusnya karena samplingnya terlalu rendah. Frekuensi tinggi salah dalam presentasikan, jadi muncul nada lain yang lebih rendah alias dari frekuensi asli. Misal musisi atau pengguna akan mendengar nada yang salah atau noise yang aneh, bukan suara murni yang diinginkan. Ya mungkin kalau kalian main musik tahu lah ya, ketika kalian main terus direkam, pas didengerin itu beda dengan ketika kalian dimainkan. Apa akibatnya untuk musisi atau pengguna? Nadanya midi false, lagu yang harusnya harmonis itu bakal jadi aneh karena ada beberapa nada yang berubah. Lalu selanjutnya melodi jadi rusak, melodi yang seharusnya naik bisa terdengar turun atau sebaliknya, harmoni kacau, akor dan kombinasi nada tidak lagi terdengar seimbang. Bagi pengguna juga itu pengalaman pendengar itu akan terganggu, lagu menjadi tidak nyaman untuk didengar, terutama untuk musik klasik, jazz, atau musik lain yang bergantung pada presisi nada. Proses mixing atau mastering terganggu, aliasing menghasilkan noise tambahan yang membuat hasil rekaman tidak jernih. Ya, intinya aliasing itu membuat performa bagus dari musisi itu tidak bisa disimpan atau diputar dengan akurat sehingga menurunkan kualitas karya musik. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan satu demo pada program Python. Ini saya sudah buat kodenya. Ini untuk mode sampling 80 Hz, 800 Hz. Ini 1000 Hz pada frekuensi La, itu 440 Hz ya. Jadi saya akan simpan ke file HP, kita run dulu. Ya, ini bisa dilihat untuk sampling muka saya kalangin. Kecil banget maksud saya. Ini adalah sampling 800 Hz itu ketika aliasing terjadi, dan ini adalah 1000 Hz ketika tidak ada aliasing. Ketika kalau misalkan kalian perhatikan, ini pada 800 Hz itu sinyalnya lebih tidak
lebih tidak beraturan dibanding dengan 1000 Hz ketika tidak terjadi aliasing. Ketika tidak terjadi aliasing itu sinyalnya lebih beraturan gelombangnya itu. Itu untuk plot grafiknya. Sekarang kita coba. Ya, itu ini adalah untuk Nadala dengan sampling mode A di 800 Hz. Ini ketika terjadi aliasing. Ya, dengarkan, udah bisa didengar. Kita coba gedein. Ya, dengar seperti itu. Rada ke redam suaranya dibandingkan dengan ini yang mode B. Ya, bisa dengar kalau suara itu yang mode ketika kita menggunakan sampling 1000 Hz itu nadanya lebih tinggi. Itu ya karena tidak terjadi aliasing, jadi seharusnya nadala itu ya harusnya kayak gini. Bandingkan dengan tadi, tuh, nada tinggi yang seharusnya muncul itu tidak ada pada sampling mode A. Itu adalah contohnya. Oke, ini adalah grafik tadi. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Sudah ke cover semua soalnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.